Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruliyah dengan NIM 33 2017 Di sini saya akan menjelaskan materi kajian matematika SMA tentang integral dengan dosen pengampu Ibu Dr. Bonita Hilza MPD dan Bapak Muslimin MPD. Nah, di sini yang pertama definisi integral. Nah, jika fx adalah fungsi yang bersifat f aksen x atau fx, maka fx merupakan antiturunan atau antidiferensial atau integral dari fx. Nah, kenapa dikatakan antidiferensial? Karena integral ini merupakan kebalikan dari antiturunan. Nah, integral itu disimbolkan dengan seperti tanda kurung, sehingga integral dari fungsi fx terhadap ubah x dapat dituliskan integral fx itu dx. Nah, yang pertama, pembahasan pertama tentang integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu itu, nah perhatikan contoh berikut. D per dx itu x pangkat 5 plus 2 sama dengan 5x pangkat 4. Sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 plus 2. Nah, D per dx, x pangkat 5 plus 3 sama dengan 5x pangkat 4. Sehingga integral 5x pangkat 4 dx itu sama dengan x pangkat 5 plus 3. Dan D per dx, x pangkat 5 plus 4 itu sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx itu sama dengan x pangkat 5 plus 4. Nah, perhatikan bahwa antiturunan dari 5x pangkat 4 ada banyak. Yang berbeda hanya pada nilai konstanta C saja. Himpunan semua antiturunan dari 5x pangkat 4 itu dapat dituliskan. Integral 5x pangkat 4 dx itu sama dengan x pangkat 5 plus C, dengan C itu suatu konstanta. Pengintegralan dalam bentuk integral fx dx digunakan sebagai integral tak tentu dari fungsi fx terhadap x yang dapat dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu integral fx sama dx sama dengan fx plus c. Nah, yang kedua, integral tak tentu fungsi aljabar. Misalkan c itu adalah suatu konstanta dan polinomial fungsi aljabar fx terhadap perubahan x adalah sebagai berikut. Fx sama dengan setengah x kuadrat plus c itu sama dengan f aksen x, yaitu sama dengan x. Yang kedua, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c itu sama dengan f aksen x sama dengan x kuadrat. Nah, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c itu sama dengan f aksen x sama dengan x pangkat 3. Nah, kenapa hasilnya bisa seperti ini? Di sini ada rumusnya. Yang pertama itu fx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan syarat n itu tidak sama dengan minus 1, sehingga f aksen x itu sama dengan x pangkat n. Nah, kita misalkan ini kan 1/4 x pangkat 4. Jadi kita buat 1/4 plus 1 itu dikali x pangkat 4 plus 1. Jadi 1/5 x pangkat 5 plus c. Nah, hasil penurunan fungsi fx dari beberapa contoh tersebut dapat ditulis dalam bentuk pengintegralan sebagai berikut. Nah, yang pertama tadi integral x dx sama dengan setengah x kuadrat plus c. Seperti yang tadi, ini kan rumusnya 1n plus 1 dikali x n pangkat n plus 1. Jadi ini 1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1. Jadi hasilnya itu 1/2 x pangkat 2 plus c. Nah, sama seperti selanjutnya untuk yang di bawah x kuadrat sama x pangkat 3. Sampai seterusnya, x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c itu dengan syarat n-nya itu tidak sama dengan minus 1. Sehingga diperoleh rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Nah,
N itu adalah bilangan real dengan syarat N-nya itu tidak sama dengan minus 1. Nah, sifat-sifat integral fungsi. Jika K merupakan suatu konstanta pada konstanta, maka integral K dx sama dengan Kx plus C, dengan C-nya itu konstanta. Jika fx-nya itu adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan K adalah konstanta, maka integral K dikali fx dx itu sama dengan K integral fx. Nah, jika fx dan gx-nya itu adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral fx plus minus itu gx dx itu sama dengan integral fx dx plus atau minus gx dx. Yang ketiga itu integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, yang pertama itu ada tabel turunan fungsi-fungsi trigonometri. Yang pertama itu sin x, itu turunannya cos e, integralnya itu cos x. Cos x itu minus sin x, tan x secant kuadrat x, cot tan x itu minus cosecant kuadrat x, secant x itu tan x dikali secant x, cosecant x itu sama dengan minus cotan x dikali cosecant x. Nah, berdasarkan aturan integral tertentu, itu ada integral fx dx sama dengan fx plus c. Dengan f aksen x-nya itu sama dengan fx, dan tabel di atas, maka dapat dirumuskan integral tertentu dari fungsi-fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Di sini ada rumusnya. Yang pertama, integral cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Ini kan. Terus sin x dx itu sama dengan minus cos x plus c. Nah, kebalikan dari ini. Nah, terus integral cos ax plus b dx sama dengan 1 per a sin dikali ax plus b plus c. Nah, ini sin integral sin ax plus b dx sama dengan 1 per a cos dikali ax plus b plus c. Integral sin pangkat nx dx itu sama dengan minus 1 per n sin pangkat n minus 1 dikali cos x plus n minus 1 per n. Integral sin pangkat n minus 2 dikali x dx. Integral cos n x dx itu sama dengan 1 per n cos pangkat n minus 1 dikali sin x plus n minus 1 per n. Integral cos n pangkat minus 2 n minus 2 dikali x dx. Yang keduanya integral tentu. Jika integral fx dx sama dengan fx plus c, maka integral ab fx dx sama dengan fx itu ba sama dengan fb minus fa. Keterangan yang a ini merupakan batas bawah, yang b ini merupakan batas atas, dan fx-nya itu merupakan fungsi pengintegral atau turunan pertama dari fx. Sifat-sifat integral tertentu. Integral batas atas bawah a, batas atas b, k dikali fx dx sama dengan k dikali integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx dx. Yang kedua, itu ada integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx plus minus gx dx itu sama dengan integral batas bawah a, batas atas b, fx plus minus integral ab gx dx. Pengintegralan beberapa fungsi. Yang pertama itu ada cara substitusi, yaitu jika x merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan diferensial dan r adalah suatu bilangan rasional tak nol, maka integral u dikali x pangkat r u aksen x dx itu sama dengan 1 per r plus 1 dikali u dikali x r plus 1 plus c, dengan c itu sama dengan konstanta dan r-nya itu dengan syarat tidak sama dengan minus 1. Yang kedua itu dengan integral parsial. Jika ux sama dengan px, fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral u dp sama dengan up minus integral p du. Menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Yang pertama itu adalah luas daerah. Luas daerah dari integral interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b terletak di antara kurva fx dan sumbu x y sama dengan 0. Kurva terletak di atas sumbu x fx itu lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, luas daerah S pada interval A kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan B
terletak di antara kurva fx dan sumbu x y sama dengan 0. Kurva terletak di bawah sumbu x itu fx kurang dari sama dengan 0. Nah, luas daerah U pada interval A kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva fx dan gx dengan fx itu lebih dari sama dengan gx. Seperti ini. Nah, volume benda putar. Yang pertama, volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Jika daerah R adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx, sumbu X garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, dengan A kurang dari B. Jika daerah R itu diputar mengelilingi sumbu X jauh 360 derajat, maka volume benda putar adalah, volumenya itu adalah integral dengan batas atas batas bawah A, batas atas B, fx kuadrat dx. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah S adalah daerah yang dibatasi kurva X dengan fy, sumbu Y itu garis Y sama dengan A dan garis Y dengan B, dengan A kurang dari B. Jika daerah S diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah volume benda putar antara dua kurva, yaitu P volume itu P sama PT integral batas atas B batas bawah A fx itu kuadrat minus gx kuadrat dx. Kurva fy dan gy dengan fy GY yaitu pada interval A, B diputar mengelilingi sumbu X jauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah PU sama dengan integral dengan batas atas B batas bawah A FY kuadrat minus GY kuadrat dx. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.